Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur semua, dimanapun panjenengan berada. Semoga tetap dalam lindungannya, sehat walafiat, dan yang paling penting, atine ajek, hatinya tetap teguh. Sedulur, pernah ndak sih panjenengan merasa, kok dunia ini rasanya nggak adil? Kita lihat di media sosial, teman-teman kita fotonya lagi liburan, senyumnya sumringah, makannya enak-enak, badannya prosedur banget alias sempurna. Seolah-olah hidup mereka itu mulus lurus tanpa hambatan. Sementara kita, jangankan mau liburan, mau bayar tagihan bulan depan saja, pusingnya setengah mati. Lalu, di pikiran kita mulai muncul bisikan, kenapa sih hidupku sepi sendiri? Kenapa Tuhan gak ngasih aku bahagia seperti mereka? Kenapa selalu aku yang dikasih cobaan? Naku hayo, siapa yang sering mikir begini? Kita semua pernah sedulur. Itu manusiawi. Tapi, kalau dibiarkan terus, ini bisa jadi miskonsepsi fundamental yang bikin hidup kita makin soro, makin menderita. Kita sering salah paham, mengira dunia ini wajib bikin kita bahagia. Dan saat dunia nggak kasih apa yang kita mau, kita merasa terhina. Kita menganggap hidup ini sedang menghukum kita secara pribadi. Padahal, secara sains dan spiritual, dunia ini tujuannya bukan buat bikin kita bahagia secara superficial, dalam arti senang-senang terus. Kalau kata pepatah Jawa, urip iku mung mampir nombe. Hidup itu sebentar. Tapi, dalam waktu yang sebentar itu, tujuannya adalah untuk membuat kita sadar, untuk membangunkan kita dari tidur panjang ego kita. Secara ilmiah, ini masuk akal. Coba bayangkan otot panjenengan. Apakah otot akan jadi kuat kalau kita cuma tidur-tiduran di kasur yang empuk sambil nonton Netflix? Nggak mungkin. Otot baru akan grow, akan tumbuh dan menguat, justru kalau kita kasih beban, kalau kita paksa dia kerja keras, kalau kita buat dia uncomfortable. Ini sejalan dengan teori biologi evolusi. Semua makhluk hidup, mulai dari tanaman, hewan, sampai manusia, hanya bisa berkembang jika mereka menghadapi tantangan, challenges. Kalau hidup itu lempeng-lempeng saja tanpa hambatan, kita nggak akan pernah belajar, nggak akan pernah tumbuh, dan akhirnya kita akan stagnan, lalu punah. Sama juga dengan spiritualitas kita. Cobaan hidup, entah itu penyakit, kerugian finansial, atau kehilangan orang tercinta, itu adalah beban yang tujuannya untuk menguatkan otot jiwa kita. Disinilah indahnya ajaran Islam bertemu dengan kearifan Jawa. Dalam Islam, kita diajarkan tentang makna inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitan itu satu paket dengan kemudahan. Apa kemudahannya? Yaitu kebangkitan kesadaran kita. Dalam kondisi terpuruk, saat kita merasa tidak berdaya, justru itulah momen paling krusial di mana kita bisa benar-benar sumeleh, berserah diri secara total, dan eling, sadar kembali akan hakikat hidup kita. Kita seringkali nggak akan terbuka pada kedalaman spiritual kalau nggak dipaksa oleh penderitaan yang luar biasa. Penderitaan itu, sedulur, tujuannya adalah untuk membangunkan kita. Dan tahukah panjenengan, ada satu rahasia besar lagi. Sebagian besar penderitaan kita itu bukan disebabkan oleh situasi buruk yang kita hadapi, tapi oleh apa yang pikiran kita ceritakan tentang situasi tersebut. Situasinya sendiri bersifat netral. Loro yo loro, rugi yo rugi. Tapi, yang bikin kita soro adalah interpretasi pikiran kita. Ini nggak seharusnya terjadi. Ini nggak adil. Kenapa selalu aku? Komentar-komentar dalam pikiran inilah yang menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Maka, kuncinya apa? Kuncinya adalah nerimo ing pandum, tapi dalam artian yang aktif. Nerimo artinya menerima realita yang terjadi saat ini apa adanya, tanpa perlawanan dari pikiran yang egois. Ing pandum artinya dengan menyadari bahwa ini adalah bagian dari jalan hidup kita. Dengan begitu, kita tidak lagi mengejar bahagia yang semu, tapi kita akan menemukan ayem, kedamaian batin yang anteng dan ajek, yang tidak bisa digoyahkan oleh badai kehidupan. Mari kita ubah mindset kita. Mulai sekarang,
Saat panjenengan menghadapi tantangan atau kesulitan, jangan lagi bertanya, "Kenapa aku?" Tapi bertanyalah, "Apa yang bisa kupelajari dari ini? Kekuatan jiwa apa yang sedang coba ditumbuhkan dalam diriku?" Semoga ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Matur nuwun sedulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayem tentrem.